Shalom, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Yuk sama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama kita katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sama-sama kita angkat suara kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita sampai sekarang. Kau Bapa yang setia, tak pernah sereti, kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sereti, kau tinggalkan diriku.
kasih-Mu terindah. Selamanya. Bapak, terima kasih Bapak telah mengumpulkan kami bersama-sama untuk BYC Recap ini Bapak. Engkau yang memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mendengarkan sharing dari teman-teman kami Bapak. Biarlah apa yang Engkau berikan kepada kami itu membangun iman kami, membangun hubungan kami dengan sesama Bapak. Engkau yang pimpin kami, Engkau yang tuntun kami Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom Cornerstone, welcome to BYC Recap bersama Saya Timotius. saya Haris. Nah, gimana nih kabarnya Ko Haris nih? Selama beberapa bulan ini kita di rumah aja nih Ko. Iya, Gimana kabarnya? Kabarnya puji Tuhan baik, kita saat ini bisa berjumpa di YouTube ini ya. Yeay. Bagaimana kabar Ya, Timotius dan teman-teman semuanya? semuanya pasti pada baik, pada luar biasa pastinya ya. Karena kita di sini juga sama-sama ingin memberikan semangat gitu ya Ko, ke teman-teman yang sekarang di rumah aja gitu. Iya. Pastinya dengan sharing firman juga nih Ko. Betul sekali. Ya, Timotius, hari Yes. ini kita akan membahas sebuah tema nih. Tema Tema. yang relevan sekali dengan anak-anak muda. Wah, Kira-kira apa ya? Ujian? Bukan. Bukan. Ya? Oh, bukan ya. Kerja rodi? Oh, bukan Waduh, juga. bukan Ini juga. berkaitan tentang perasaan. Perasaan. Waduh, kayaknya ada hubungan dengan cinta nih kayaknya. Iya, cinta. Nah, Cinta, betul wah. sekali teman-teman. Hari ini kita membahas tentang cinta. Cinta. Menurut Timotius, Ya. cinta itu apa? CINTA. Wah, bukan itu, bukan itu. Ya, teman-teman bukan. jangan nyanyi ya, jangan nyanyi. Kita akan membahas lebih dalam lagi Ya. tentang cinta pada hari ini. Oke. Nah, Ya. kalau dari menurut Ko Haris nih, cinta itu apa sih? Kan tadi sudah tanya ke aku nih. Kalau menurut Ko Haris gimana? Ya, cinta itu menurut saya adalah anugerah dari Tuhan. Kita semua diberi cinta oleh Tuhan. Kita harus bertanggung jawab atas cinta yang diberikan oleh Tuhan. Cinta yang Tuhan berikan itu adalah anugerah, kita menerima cinta dan kita juga memberikan cinta. Kita bukan hanya menerima cinta saja, tetapi kita harus juga memberikan cinta. Nah, oleh karena itu, supaya kita lebih paham lagi tentang cinta yang sejati, hari ini kita akan membahas bersama dengan Timotius lebih dalam lagi ya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal cinta itu aku juga pernah denger nih kok, ada kata-kata cinta itu dari mata turun ke hati. Iya. Nah, tapi biasanya kalau cinta yang dari mata turun ke hati itu cuma terlihat dari luarnya aja, cuma dari kecantikan, kegantengannya, ataupun mungkin harta yang bisa menyebabkan kita itu jadi tersesat gitu teman-teman. Nah, seperti di Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, betul sekali Timotius. Ketika kita melihat pasangan kita berdasarkan dengan fisik, harta, maka suatu saat kita akan kecewa. Karena apa? Fisik, harta makin lama akan makin pudar. Jika kita mendasarkan fisik dan harta itu, maka cinta kita lama-lama akan pudar. Kita akan semakin kecewa, bahkan kita akan bisa meninggalkan pasangan hidup kita nantinya. Oke, berarti itu ada hubungannya dengan cinta sejati ya, Ko ya? Betul sekali. Cinta sejati, dan cinta sejati itu selalu identik dengan pengorbanan nih, Ko Aris. Yes. Seperti contohnya ada di tokoh Alkitab yaitu Yakub sama Rahel nih. Saat Yakub mendatangi Rahel, Yakub menggulingkan batu sumur supaya Rahel itu bisa ngambil airnya gitu ya, Ko ya. Bukan Yakub malah ongkang-ongkang kaki gitu, terus si Rahelnya susah-susah ngangkat batu gitu, enggak. Tapi Yakub dengan karena cintanya dia rela berkorban untuk menggulingkan batu sumur itu gitu. Dan juga kisah lainnya lagi ada di kisah Rut yang mengambil jelai gandum di ladang milik Boas, ya itu mengambil sisa-sisa gitu ya, Ko ya. Kalau nggak salah sih ya. Teman-teman baca sendiri makanya ya, kalau Ya, misalnya harus dibaca ya ini. Nah, benar. Mengambil sisa-sisa jelai gitu, Ko. Nah, berarti kalau begitu apa artinya ya, Ko ya? Kalau cinta tanpa pengorbanan. Nah, itu menjadi pertanyaan nih. Ya, buat pertanyaan kita semua, refleksi buat kita semua. Ya. Kalau kita menyatakan cinta kepada pasangan, tapi kita tidak melakukan tindakan, apakah artinya cinta itu? Seperti saja Tuhan Yesus yang menyatakan cintanya kepada manusia, itu melalui tindakan, yaitu dengan rela berkorban mati di atas kayu salib. Itu adalah bukti cinta sejati yang luar biasa.
yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk pasangan hidup kita. Nah, dan seperti juga buah yang belum waktunya dipetik, maka rasanya kan akan kecut gitu ya, Ko ya. Sama seperti cinta kita jika nggak diredam gitu, jadi ditumbuhkan sebelum waktunya itu. Jadi cinta sejati itu harus ada penguasaan diri, berarti Ko, ada penguasaan diri. Dan kalau misalnya kita nggak punya penguasaan diri nih, kan penguasaan diri itu ada di 9 buah roh ya, Ko ya, penguasaan diri. Kalau kita nggak punya buah ini, buah penguasaan diri, maka nantinya ada konsekuensi di belakang. Misal adanya hamil di luar nikah kayak gitu ya, Ko, atau nikah siri mungkin. Waduh, Ya. Gue nggak tahu ya itu ya. Kalau misal kayak gitu itu kan jadi itu kan konsekuensinya berat gitu ya, Ko ya, di akhir. Mungkin awalnya seneng gitu, tapi teman-teman harus juga ingat gitu bahwa di belakang akan ada konsekuensi kalau menumbuhkan cinta sebelum waktunya. Dan cinta itu harus kasih atau cinta ke pasangan harus berdasarkan love, kasih, bukan lust atau hawa nafsu. Ya, betul sekali teman-teman. Ketika kita mendasarkan cinta kepada lust, kita belum tahu arti love yang sesungguhnya. Saya pun pernah merasakan hal tersebut ketika saya mencintai pasangan hidup itu, bukan masih belum menjadi pasangan hidup ya pastinya, tapi mencintai seseorang lawan jenis itu, kita berdasarkan pada lust, itu akhirnya timbullah ego di dalam hati. Oh, Jadi egosentris ya ya? betul, kita egosentris, kita oke. tidak lagi menghargai pasangan, tidak lagi menghargai orang tuanya, bahkan tidak menghargai orang tua kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar mendasarkan cinta itu pada love ya teman-teman, bukan kepada lust atau hawa nafsu itu. Nah, ketika kita bisa mendasarkan cinta itu kepada love, maka akan timbul kesetiaan dan juga akan timbul saling menghargai. Nah, seringkali kita membaca berita tentang orang yang hamil di luar nikah tadi, terus kemudian free sex dan lain-lain seperti itu. Itu kan berdasarkan dengan lust, bukan love kan. Dia menimbulkan hawa nafsu terus-menerus dan akhirnya yang terjadi adalah tidak saling menghargai teman-teman. Akibatnya mereka bisa nantinya broken home dan hal-hal yang lain. Jadi kita harus benar-benar tadi yang pertama kita mendasarkan cinta itu kepada rela berkorban. Ya? Rela Betul berkorban. sekali. Terus yang kedua tadi apa, Bu? Mungkin kita review dulu aja ya. Yang Iya. pertama tadi rela berkorban, terus kedua tadi ada penguasaan diri. Nah, Terus selanjutnya yang tadi ketiga kita harus berdasarkan kepada love, bukan lust. yes. Kemudian ada kesetiaan ya, kan? Yes, Kesetiaan. kemudian ada lagi saling menghargai, dan juga selanjutnya yang harus kita tahu adalah yaitu bahwa cinta sejati itu pasti saling support. Karena yang pertama tadi kan sudah saling menghargai ya, Ko ya. Kalau sudah saling menghargai, otomatis kita juga mensupport apa yang pasangan kita lakukan gitu ya. Dan juga supportnya ya juga support yang baik tentunya ya. Kalau misal pasangan kita ngelakuin hal yang buruk, ya kita tetap support tapi dengan menasihati gitu ya, Ko ya, mengingatkan. Dan juga kita harus mampu juga memperlakukan pasangan kita tuh sebagai subjek bukan objek gitu ya. Karena pasangan kalian tuh manusia guys, bukan meja gitu ya, atau kursi yang kalian dianggurin juga dia nggak bakal berubah gitu. Tapi ini pasangan kalian tuh manusia, jadi anggaplah dia sebagai subjek bukan objek. Nah sebelumnya kita baca dulu di Ibrani 10 ayat 24. Teman-teman boleh buka dulu ya, buka Alkitabnya kita baca sama-sama ya. Oke, ini dia Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah ini fungsi pasangan adalah saling mensupport gitu ya, Ko ya. Betul. Jadi kita berpasangan dengan lawan jenis kita harus saling support bukan saling menjatuhkan, saling membangun bukan saling menghancurkan. Yang pastinya juga kita harus membawa pasangan kita semakin bertumbuh di dalam Kristus kan. Benar. Jadi kita harus membangun cinta itu segitiga, tapi yang satunya adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita cowok dengan cewek dan juga bersama dengan Tuhan Yesus. Maka cinta itu akan utuh, cinta itu akan berkembang lebih lagi seturut dengan apa kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan pasangan. Oke. Dan satu lagi kayaknya ada pelengkap mungkin ya. Mungkin
Betul Satu lagi sekali. apa ini, Kok? Yang paling penting nih, kita paling harus tahu cinta sejati itu Ya. yaitu cinta yang artinya agape. Cinta agape itu yang dari Bapa ke kita ya, Kok ya? Betul. Oke. Jadi cinta yang tidak mengharapkan timbal balik. Itu harus kita tanamkan di setiap hati teman-teman juga ya. Ketika kita mulai mencintai lawan jenis kita harus benar-benar agape, mencintai apa adanya. Jangan kita mencintai lawan jenis kita untuk mengharapkan mungkin karena lawan jenis kita kaya, kita mengharapkan kekayaannya. Atau lawan jenis kita populer, kita mengharapkan dengan pacaran dengan dia kita menjadi populer. Bukan seperti itu, tapi kita mencintai apa adanya. Itu yang harus kita tanamkan supaya cinta sejati itu benar-benar tumbuh indah di dalam setiap kehidupan berpasangan kita. Oke, jadi itu melengkapi semuanya ya, Kok ya. Yes. Dari kesetiaan, rela berkorban, terus saling menghargai, saling support, dan yang paling penting yang terakhir ini ya, Kok ya, memiliki kasih yang agape gitu ya, kasih yang nggak mengharapkan segala sesuatu ya, Kok ya. Betul. Oke, dan kalau cinta itu didasarkan sama lust atau hawa nafsu itu pasti akan runtuh di akhirnya gitu ya, karena cinta yang didasarkan pada lust itu sia-sia gitu, hanya memuaskan diri sendiri, egosentris gitu, selalu berpusat pada diri sendiri. Sedangkan kalau cinta yang benar-benar kasih, yang love, itu akan tetap bertahan dan kita tuh nggak usah terburu-buru tuh untuk menyatakan cinta, atau istilahnya mungkin nembak gitu ya, nggak boleh buru-buru nembak gitu, kayak suka dikit gitu, bajunya bagus dikit kita jatuh cinta terus main nembak. Itu jangan keburu-buru ya teman-teman ya. Jomblo itu nggak masalah gitu ya. Jomblo nggak masalah, yang penting kita harus juga cari pasangan yang benar-benar dari Tuhan gitu ya, harus sabar gitu. Ya, kalau kita terburu-buru teman-teman, kita terburu-buru mencintai, mengungkapkan rasa cinta kita, kita akan juga terburu-buru rela untuk disakiti hati kita. Karena kita belum utuh, kita belum sepenuhnya memiliki cinta sejati. Kita memberi terus-menerus, kan akhirnya kita habis. Cinta di dalam kita habis untuk pasangan kita. Itu kan sia-sia, sangat sia-sia sekali, Tim. Jadi kita harus benar-benar hari ini kita sudah belajar tentang cinta sejati. Kita harus mempraktekkan di dalam kehidupan berpasangan kita semua ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, buat teman-teman yang masih jomblo jangan bersedih gitu ya, karena jomblo nggak dosa kok guys ya, jomblo itu nggak berdosa, tapi butuh waktu saja gitu ya, Kok ya, untuk nantinya Tuhan akan mempertemukan Anda teman-teman semua dengan jodoh-jodohnya. Yes, betul sekali, karena Tuhan itu sudah menyediakan pasangan hidup yang tepat bagi teman-teman semua. Amin. Yang terpenting bagian kita adalah kita memiliki cinta sejati itu terlebih dahulu dalam hidup kita. Di waktu yang tepat Tuhan akan mempertemukan kita dengan pasangan yang tepat, dan cinta itu akan bertumbuh dengan tepat sampai kepada maut memisahkan. Amin. Ini sepertinya yang jomblo-jomblo aminnya kenceng nih. Iya. Oke, dan wah nggak kerasa ini sudah di akhir dari sesi sharing kita ini, Kok ya. Betul. Dan sebelum menutup Ada sebuah pantun. kita ada pantun ya, Kok ya, buat ada teman-teman pantun. semua nih. Nah, mungkin nanti waktu aku yang pantun, Koko yang cakep, waktu Koko yang pantun, aku yang cakep nih ya. Oke, siap. Oke. Teman-teman juga bilang cakep gitu ya. Nah, cakep Oke. di rumah gitu ya nanti ya. Oke, dari aku dulu nih, Kok ya. Iya. Bikin kue pakai tepung ragi. Cakep. Cari tepung maizena tidak ketemu. Cakep. Nah, Kok. Tak perlu bingung tentang cinta lagi. Cakep. Tuhan Yesus selalu mencintaimu. Cakep. Iya. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. See you, Cornerstone. God bless you.
sharing dari teman-teman kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa belajar Tuhan, memperhatikan Tuhan setiap firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.